walaupun lubang itu kecil, itu bisa sampai ke saraf gigi. Ya, kita kan nggak tahu. Karang gigi bisa memang menyebabkan bengkak, cuman kita pasti nggak nih ada karang giginya, sehingga perlu jalan keluar. Nah, jalan keluarnya itu dari saraf giginya itu kita lubangin atau kita open bur, kita lubangin, nah saraf giginya itu keluar. Nah, keluarnya itu bisa berupa nanah langsung atau gas. Dari hasilnya dengan harganya, menurut Mas worth it nggak? Worth it banget. Worth it. Pesan dan kesannya Kak untuk Dokter Wawan, pelayanannya oke. Pokoknya mantep. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenankan saya Dr. Gigi Wawan Sumantri ingin membahas lagi seputaran masalah gigimu. Sudah lama sekali saya tidak membuat konten vlog seperti ini. Terakhir itu masalah BPJS Kesehatan dan itu pun sudah 9 bulan yang lalu. Saya bermaksud ingin mengaktifkan lagi YouTube saya mengenai info-info yang menarik tentang masalah kesehatan gigi untuk kalian semua. Dan saya coba benahin video-video saya ini yang kedepannya itu akan mungkin lebih ada slot-slotnya. Misalkan saya mau buatkan playlist dengan konten-konten seru, tentunya info-info menarik buat kalian semua. Nah, hari ini kita langsung saja bakalan bahas tentang masalah gigi lubang sampai ke saraf, bisa nyebabin bengkak sampai keluar nanah di bab perdokoan. Balas pertanyaan Dokter Gigi Wawan. Kita langsung saja bahas pertanyaannya satu persatu ya. Ini ada banyak pertanyaan. Yang pertama itu ada dari akun The Next. Dok mau tanya, kalau gusi sering bengkak kenapa ya? Giginya bagus semua dan nggak ada karang gigi juga. Biasanya kalau misalkan gigi bengkak itu pasti ada triggernya ya, atau pasti ada penyebabnya. Itu kalau gigi atau gusi yang bengkak nih gitu. Jadi harus diperiksa dulu. Jadi intinya kalau misalkan ada yang bengkak gusinya, itu pasti ada bakteri atau infeksi yang masuk dari celah-celah gigi atau dari lubang gigi. Walaupun lubang itu kecil, itu bisa sampai ke saraf gigi. Ya, kita kan nggak tahu. Nah, pastinya dokter gigi itu pasti akan menganamnesa atau memeriksa langsung giginya itu lubang nyampe ke saraf gigi atau tidak. Terus karang gigi bisa memang menyebabkan bengkak, cuman kita pasti nggak nih ada karang giginya gitu kan. Apakah menurut kita ada atau menurut kita nggak ada, malahan ternyata menurut dokter gigi ada gitu. Jadi memang harus ke dokter gigi. Jadi intinya kalau misalkan gusi sering bengkak, itu pasti ada penyebabnya, yaitu antara lubang dan karang gigi. Periksakan ke dokter gigi ya, nggak harus dengan obat aja langsung sembuh, itu tidak bisa. Terus yang kedua, dok, gigi berlubang bagian rahang bawah bisa ditambal nggak dok? Nah, mohon infonya. Oke, gigi berlubang bisa ditambal nggak? Itu ada beberapa kriteria gigi-gigi yang bisa ditambal dan gigi yang harus dicabut. Jadi kalau gigi-gigi yang bisa ditambal itu lubangnya kecil dan belum mencapai setengah dari volume gigi atau bentuk giginya. Kalau lubangnya besar banget itu kecil kesempatannya untuk dipertahankan, jadi untuk dicabut. Tapi kalau misalkan lubangnya itu baru setengah pun biasanya masih bisa dipertahankan dengan perawatan apa? Perawatan tambal gigi, tapi sebelumnya harus ada perawatan saluran akar terlebih dahulu, dan itu dipastikan oleh dokter gigi yang akan memeriksanya nanti. Oke. Terus ada dari Mudih Bahtiar. Dok, kalau tidak dibuka jalan nanahnya, terus lari kemana dok nanahnya saat kempes? Apakah bisa dengan obat-obat nanah
obat tadi nananya keluar sendiri. Mohon penjelasannya. Oke. Ini giginya mungkin udah bengkak ya, udah bengkak dan datang ke dokter gigi di saat gusinya bengkak. Nah, setelah diperiksa oleh dokter giginya, ternyata ada lubang gigi yang tertutup oleh sisa makanan atau lubang gigi yang sarafnya belum terbuka, cuman udah tipis banget ke saraf gigi. Jadi itu yang menyebabin nanah itu terjebak di dalam saraf giginya sehingga dia menembus ke bawah ke tulang periodontal sehingga perlu jalan keluar. Nah, jalan keluarnya itu dari saraf giginya itu kita lubangin atau kita open bur, kita lubangin, nah saraf giginya itu keluar. Nah, keluarnya itu bisa berupa nanah langsung atau gas, biasanya gas gangren. Nah, gas gangren itu, nah yang bisa nyebabin bengkak. Nah, itu yang harus dibebaskan. Dokter gigi biasanya melakukan hal itu. Jadi membuka dulu, baru pasiennya disuruh pulang. Setelah itu dikasih medikamen atau kasih obat. Baru nanti setelah kunjungan berikut laginya datang dan di treatment selanjutnya. Biasanya sih treatment perawatan saluran akar seperti itu. Oke. Terus yang selanjutnya ini ada, dok, gigiku berlubang tapi sekarang lagi nggak sakit, tapi pipi ya bengkak dalam gusi. Gimana sih ini bahasanya? Oke, intinya dok, kayaknya dia ini pertanyaannya gini, giginya berlubang, dulunya berlubang, sakit dan sekarang nggak sakit. Nah, pada saat nggak sakit itu jadinya bengkak. Nah, itu karena apa? Mungkin seperti itu ya pertanyaannya. Ya, jawabannya adalah gigi-gigi yang pernah sakit lalu dia sembuh kembali, itu berarti udah fasenya sudah kronis. Nah, biasanya fase kronis tersebut yang jadi bakteri atau infeksi lama-kelamaan ada di dalam lubang gigi tersebut yang menyebabkan bengkak. Padahal nggak sakit. Digaris bawain, gigi bengkak atau gigi bermasalah itu nggak harus sakit. Nah, tiba-tiba bengkak aja nanti kita bingung kayak gimana. Nah, itu akibat dari gigi yang keluhan pertama tidak ditanganin secara langsung. Jadi intinya gigi-gigi yang seperti itu memang harus ditindak perawatan saluran akar. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur seperti itu, ya mungkin datang ke dokter gigi, nanti dokter giginya akan memeriksa dan pastinya akan ngasih perawatan yang terbaik untuk kasus gigimu. Oke, ini ada dari Freddy Diantoro. Dok, geraham saya berlubang dan sering gusi bengkak, jadi makan pun susah. Solusinya gimana ya? Oke, gigi geraham bengkak pasti makan aja susah. Biasanya buka mulut aja susah karena dampaknya banyak sekali kalau gigi berlubang. Jadi solusinya adalah kalau misalkan sudah gigi berlubang, datang ke dokter gigi akan membersihkan, dokter gigi akan menganamnesa, dan pastinya akan ada treatment sendiri untuk supaya gigi itu tidak bengkak lagi atau supaya infeksinya itu hilang, akhirnya tidak bengkak dan bisa untuk makan. Biasanya perawatan saluran akar sih yang jadi pilihan utamanya. Tapi garis bawain, perawatan saluran akar tersebut apabila giginya masih bisa dipertahankan ya. Jadi masih bisa dipertahankan dengan lubangnya yang cukup kecil tapi sisa giginya masih banyak. Jadi masih bisa untuk ditambal giginya atau dirawat giginya seperti itu. Pak dokter, gigi geraham mata saya sudah rusak keropos, tiap hari sakit. Kalau sampai migrain, oke. Tiap hari harus gimana Pak dokter? Ya, kalau sakit sampai migrain biasanya dokter gigi akan memberikan antibiotik atau pereda rasa sakit terlebih dahulu. Lalu dokter gigi pastinya akan tahu bagaimana caranya mengatasi supaya giginya tidak sakit lagi karena adanya infeksi itu. Penyebab dari migrain tersebut biasanya ya memang dari infeksi gigi itu. Biasanya infeksi gigi itu dibiarkan lama akan menjadi pus. Jadi banyak tuh, bisa jadi bengkak, bisa jadi demam, bisa jadi ya meriang gitu seperti itu. Nah, itu tindakannya memang dikeluarkan dulu pusnya, disembuhkan dulu rasa sakitnya, baru di treatment giginya seperti itu. Rahman Amin, obat antibiotik yang ampuh untuk gusi bengkak apa ya dok? Apa ya? Obat antibiotik. Ya, antibiotik yang bisa dikhususkan untuk gusi bengkak hanya
dengan resep dari dokter gigi. Jadi nggak bisa secara langsung dikasih tahu dijual bebas antibiotik khusus apa saja tanpa resep seperti itu. Biasanya dokter gigi akan meresepkan sesuai dengan gejala atau yang telah didiagnosisnya gitu. Jadi antibiotik yang dijual pasaran paling banyak ya bebas, tapi antibiotik biasa seperti antibiotik amoksisilin dan biasanya pada rasa sakit kayak paracetamol gitu banyak. Tapi kalau misalkan antibiotik khusus itu hanya dokter gigi yang tahu. Jadi periksalah gigimu, kalau ada kasus seperti itu ke dokter gigi segera. Assalamualaikum Pak, kalau giginya sudah dicabut tapi masih bengkak, gusinya gimana cara mengatasinya? Terima kasih. Gusi gigi setelah dicabut biasanya mengalami pembengkakan atau mengalami proses inflamasi. Nah, dari proses inflamasi itu berlanjut ke pembentukan jaringan baru. Jaringan baru itu masa penyembuhan. Biasanya setelah pencabutan 1-3 hari pastinya akan bengkak dahulu. Namun setelah pencabutan dokter gigi pun pastinya tidak luput dari resep obat tersebut. Jadi intinya kalau misalkan setelah dicabut agak bengkak, minum obat yang sesuai anjurannya. Jadi ya mohon bersabar. Tapi kalau misalkan masih bengkak, setelah pencabutan berasa bengkak itu mungkin dibantu kompres air dingin ya di sekitaran sini. Dok, 3 geraham atas saya kropos tapi tidak sakit. Tapi samping hidung saya bengkak kayak keras gitu, gigit taring saya linu. Saya sudah kompres hangat. Oke. Ini gigi geraham atas ya. Gigi geraham atas memang dekat sekali akarnya dengan rongga sinus ya. Rongga sinus itu rongga hidung dan biasanya rongga mata. Dari daerah kelopak mata bagian dalam ini. Jadi jelas saja kalau misalnya apalagi taring itu akarnya paling panjang dari gigi yang lain. Gigi geraham pun kalah dengan akar dari gigi taring tersebut. Jadi kalau misalkan gigi taring tersebut itu ada lubang besar, ini di antara ketiga. Berarti 3 mungkin antara taring, geraham kecil dan geraham kecil pertama, geraham kecil kedua. Itu lubangnya udah nyampe ke saraf gigi semua. Pastinya pembengkakan itu berasanya sampai ke sini, ke sinus, gini kan biasanya sampai bengkak, mata juga bengkak di sini gitu kan. Jadi treatmentnya memang harus diperiksakan, segera dokter gigi akan menemukan apa solusi yang akan dilakukan setelahnya. Setelah pemeriksaan bisa ditambal, bisa melakukan perawatan saluran akar, bisa dicabut gitu kan supaya tidak bengkak lagi sehingga infeksinya hilang dan sembuh kembali. Saya sudah kompres air hangat tapi bengkak itu masih ada. Oke. Kalau misalkan pembengkakan itu biasanya kalau misalkan pakai air hangat ya makin bengkak, dan biasanya kalau pakai air dingin ya sebenarnya dingin juga nggak terlalu dingin sih, jadi yang adem-adem aja gitu, tapi biasanya meningkat karena proses yang pembengkakan itu biasanya disertai demam. Jadi kita nggak tahu ya rancu pada saat demam itu terjadinya kapan dan kita harus butuh obatnya apa gitu kan. Kalau cuman kompres saja saya rasa tidak cukup ya seperti itu. Jadi baiknya segera pergi ke dokter gigi. Dok, gigi geraham bawah saya berlubang dan sekarang giginya goyah bersentuhan. Oke, gigi geraham berlubang itu bisa terjadi yang tadi, bisa terjadi terus-terusan sampai ke saraf gigi sampai ke tulang periodontal, itu bisa jadi terus sampai giginya goyah karena perjalanan infeksi itu menyebar sampai ke bawah terus menerus. Nah, itu jangankan disenggol pakai lidah, kadang apa ya, untuk ngobrol aja tuh sakit karena kalau misalkan gigi udah derajat kegoyahannya udah lebih dari 3, itu sebenarnya sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Tapi cobain dulu aja deh, diperiksakan ke dokter gigi supaya bisa tahu treatment apa yang cocok untuk kasus giginya ini. Terus ini ada lagi, dok, sebelum ke dokter gigi apakah perlu ke dokter umum dulu untuk mendapatkan rujukannya? Oke, Alvita Dwiantika. Jadi kalau misalkan ini bicara rujukan ya, rujukan ke dokter gigi ya tergantung vaskes satunya.
Kalau misalkan fase satunya di klinik swasta, biasanya tidak hanya dokter gigi ya. Jadi adanya cuma dokter umum ya, mintanya ke dokter umum, minta untuk rujukan ke dokter gigi di fase selanjutan, biasanya ke rumah sakit. Yang mintanya rujukannya ke dokter gigi, tapi minta rujukannya kalau misalkan ada dokter umum ya mintanya ke dokter umum seperti itu. Tapi sesuai dengan kartu yang di BPJS itu fase satunya di mana. Tapi kalau misalkan fase satunya di puskesmas, pastinya nanti ada ruangan poli giginya. Nah, mintanya ke dokter gigi, diperiksa dulu. Apabila dokter gigi di puskesmas di fase 1 tersebut bisa nanganin, mungkin dilakukan di situ dulu penanganan pertama. Namun apabila dokter gigi di fase pertama tersebut tidak bisa menanganin, ya mungkin dengan dokter giginya ngasih rujukan ke fase selanjutan atau ke rumah sakit gitu ya. Dari Bos Q, saya sedang mengalaminya, sakit banget ya Allah. Dari semalam tidur pagi udah bengkak pipi. Oh ya, ini dia nih yang tadi saya sebutin. Biasanya kalau misalkan gigi berlubang sudah nyampe ke saraf gigi, banyak sekali, sampai nggak bisa tidur, sampai bengkak, sampai goyah, semuanya bisa. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, biasanya tidak bisa dengan obat-obat warung ya, atau obat apotek biasa. Biasanya harus diresepkan dengan resep dokter gigi supaya lebih spesifik. Seperti itu. Ini ada Reri Anindita. Maaf dok, ini yang saya alamin seperti pipi bengkak, gigi geraham atas bolong. Saya mau cabut tapi takut dong karena gigi atas berisiko katanya. Oke. Jadi pernah di konten yang sebelumnya kalau misalkan pencabutan gigi itu tidak berpengaruh dengan saraf-saraf lainnya atau dengan kebutaan atau dengan mati atau meninggal gitu, dengan cabut gigi meninggal enggak. Biasanya tergantung nih cabut gigi yang sebelah mana dulu. Kalau misalkan cabut gigi yang sebelah atas mungkin saraf-saraf maksila yang adanya, bukan saraf yang lain. Jadi tidak ada bersangkutan. Jadi kalian nggak harus takut ya. Mungkin bisa lihat di konten-konten saya tentang pencabutan itu berbahaya atau tidak. Ini ada Murai Batu. Dokter pelit ilmu, banyak yang nanya apa nama obatnya, resepnya, infeksi seperti itu, ibu di atas. Jawabannya tetap sama, periksakan ke dokter terdekat, percuma online. Jadi gini loh, kalau giginya bengkak, jadi gini, dokter gigi tuh harus meriksa dulu. Jadi obat itu sangat banyak, jadi nggak bisa tuh asal via online apa gitu, nggak, kurang tepat. Jadi dokter gigi itu perlu tindakan, perlu pemeriksaan supaya tepat gitu. Dokter umum pun sama sebenarnya, harus meriksa dulu baru dia menuliskan resep, dan resepnya itu cocok untuk kasus-kasus tersebut. Nggak mungkin sama antara sakit gigi A dengan sakit gigi B, itu nggak mungkin sama. Jadi saya bukan pelit ilmu tentang obat, cuman kenapa saya sarankan ke dokter gigi supaya tepat perawatannya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apa kalian mau kalau misalkan obatnya itu asal dan disamakan semua? Nanti ada pertanyaan yang lain. Nah, jadi baiknya kalian tetap berpikir harus ke dokter gigi dulu ya, seperti itu. Dok, gigi geraham saya yang sebelah kanan sudah hancur, rapuh setengah sehingga kalau gigi sebelah kiri menggigit makanan maka hancur, terasa sakit, gusi jadi bengkak. Pertanyaan saya dok, apakah gigi saya hancur tidak sebaiknya dicabut atau bagaimana dok? Penjelasannya terima kasih. Oke, penjelasannya kalau misalkan gigi fraktur atau gigi patah pecah gitu, itu biasanya dicabut. Cuman balik lagi pemeriksaannya, pecahnya segimana? Bisa jadi pecahnya tuh hanya sebagian, kurang dari sepertiga atau kurang dari setengah, itu ya ditambal. Tapi kalau misalkan pecahnya itu vertikal, lurus, jadi nggak bisa ditambal lagi, berarti dicabut. Jadi balik lagi, hanya dokter gigi yang bisa meriksa langsung dulu, baru bisa ada tindakan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kalian yakin itu pecahnya cuma sedikit, itu berarti ditambal. Cuman kalau pecahnya itu menurut kalian, wah ini kayaknya besar sekali, nah itu berarti dicabut. Ini ada Azizah Fitri. Gimana cara nanganin gusi bengkak di belakang dok, sampai susah makan, nelan ludah pun sakit dok, sarannya? Oke. Untuk gigi bengkak yang bagian belakang, kalau misalkan
belum sempat ke dokter gigi, sarannya mungkin langsung eh, cari pereda rasa sakit kali ya. Kenapa? Ya harusnya sih kasih antibiotik, cuman saya nggak bisa bilang antibiotik apa karena di situ antibiotiknya biasanya khusus sih, biasanya spektrum luas apa spektrum sempit nih gitu kan. Berdasarkan pemeriksaannya ini ada bengkaknya tipenya gimana nih gitu kan. Nah untuk menanganin untuk kasus awal paling pereda rasa sakit biasa sih seperti paracetamol gitu. Kalau misalkan untuk obat-obat resep dokter ya balik lagi harus ke dokter gigi terdekat. Dwi Tahapari Official, gigi depan saya juga berlubang dok, gigi depan patah setengah terus berlubang jadi bengkak dok, apakah harus dicabut atau bermasalah dengan gigi depan? Yes, gigi depan permasalahannya adalah gigi berlubang yang patah. Patahnya seperti apa? Tapi pertahankan. Menurut saya kalau gigi depan itu harus dipertahankan sebagaimana mungkin. Itu bisa dengan perawatan saluran akar, bisa dengan nanti setelah perawatan saluran akar dikasih jaket, bisa dengan penambalan sinar komposit langsung. Jadi tergantung dari lukanya, patahnya gimana. Atau kalau emang ada infeksinya dihilangkan dulu. Kalau ada sakitnya dihilangkan dulu. Seperti itu. Jadi intinya untuk gigi depan dipertahankan. Aku juga sering seperti ini, tapi sakit hilang timbul. Iya, seperti tadi. Kalau misalkan gigi berlubang itu pastinya hilang timbul. Kalau fase akut biasanya nyerang terus di awal. Nah setelah fase akut hilang, biasanya gigi itu tidak ditreatment, jadi sakit, bengkak. Nah itu udah nyampe fase kronis. Seperti itu. Dok, suami saya juga seperti itu, giginya berlubang. Periksa ke dokter, terus dicabut gigi gerahamnya sekaligus 3. Juga dikeluarkan nanahnya dengan cara disobek bagian pipinya. Setelah itu dijahit, tapi sekarang sudah 2 hari bengkaknya. Oke, iya ada tindakan-tindakan itu namanya drainase ya. Kalau misalkan tindakan seperti itu biasanya sudah ya keparahannya sudah meningkat. Biasanya sampai bengkak ekstra oral sini sampai bengkak kayak gini ya, kayak gondongan gitu. Dan ditekan biasanya keras kayak papan. Nah, cara tersebut adalah untuk penanganannya itu dilihat dokter gigi lihat dulu nih gigi berlubang yang mana yang menyebabkan seperti itu. Berarti gigi itu udah gangren, sudah nggak bisa dipertahankan dan artinya sudah harus dicabut. Oke, kita cabut tuh dokter gigi cabut 3 gigi sekaligus karena deret segini. Kalau biasanya deret segini boleh sekaligus dicabut. Nah setelah dicabut itu nggak langsung keluar nananya langsung dari lubang tersebut, tidak dari lubang bekas pencabutan. Biasanya dokter gigi tersebut nyari drainase lewat mengeluarkan pus atau nanahnya lewat yang lubang bagian bengkaknya tersebut di sini set gitu kan, nanti dikeluarin nanahnya keluar dari situ. Nah setelah nanahnya kempes, setelah nanahnya hilang atau nanahnya habis setelah dikeluarkan lewat drainase tersebut, biasanya ada penyembuhannya, biasanya bengkak dulu 1-3 hari. Jadi wajar ya Bu, ini nanti ikutin aja anjuran dokternya, ada obat-obat tertentu yang harus diminum. Insya Allah lekas sembuh ke depannya Ibu. Oke, ini yang terakhir ya, dari Fadel Muhammad. Saya kemarin wajahnya bengkak dok karena geraham depan sakit, tapi giginya sudah mereda dok. Tapi wajah saya masih terlihat bengkak walaupun bengkaknya sudah mereda sedikit. Ya Alhamdulillah. Betul, wajahnya bengkak karena geraham depan sakit. Ya ini biasanya kalau misalkan sembuh sendiri, biasanya gas itu keluar sendiri tanpa kita sadarin. Karena gas gangren itu yang menyebabkan bengkak itu terjebak. Ketika saraf giginya sudah kebuka, nah, kebuka itu bukan karena dokter aja yang ngebuka ya, bisa jadi karena patahan itu jadi bisa ngebuka dari saraf giginya sehingga ada lubang kecil yang untuk keluar dari nanah atau gas gangren tersebut. Jadi itu melegakan atau meredakan bengkaknya tersebut gitu. Jadi baiknya ke depannya setelah kempes biasanya sembuh sendiri. Nah, lalu yang ditakutkan nanti ada fase kronisnya. Sebelum fase kronis, kalian harus ke dokter gigi untuk melakukan perawatan selanjutnya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup dulu. Semoga pertanyaan-pertanyaan di sesi baper Dokwan atau balas pertanyaan Dokwan bisa
terjawabkan semua atau bisa kalian puas dengan jawaban saya. Namun apabila kurang, isi di kolom komentar di bawah ini diisi apabila kurangnya apa, dan komen selengkap-lengkapnya. Dan harapan saya kalau ada pertanyaan tolong dijelaskan sedetail mungkin. Bengkaknya segimana, besar, kecil, sedang, itu terjadinya kapan, dan telah minum obat apa aja, telah diredakan apa aja. Boleh diisi di kolom komentar. Insya Allah saya baca satu persatu dan kedepannya akan dijawab. Sekian dulu dan terima kasih banyak bagi teman-teman subscriber yang sudah bertahan dan selalu support saya. Terima kasih. Dan kalau bagi yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang untuk mendapatkan info-info terbaru dari saya.